Shalom shalom sahabat The Significant Woman, dimanapun kita berada, mungkin yang sedang mencuci baju atau sedang menyetrika atau lagi bikin-bikin kue atau makanan, yang sedang kumpul keluarga sambil nonton program kita ini. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat tahun baru 2025. Saya percaya berkat yang Tuhan yang luar biasa akan kita terima tahun ini. Amin. Ada amin. Amin. Kita kembali lagi di podcast kesayangan kita, TSW Talk. Kali ini ditemani oleh saya Minar dan teman-teman cantik saya, yaitu Terima ada kasih. Dengan saya Cika dan tentunya senior kita loh. yes, the one and only Kakak Ola. Kakak Ola yang makin hari makin cantik aja. Heran Puji aku Tuhan. ngeliatnya bingung ya. Gimana nih kabar kita hari ini nih? Luar biasa dong. Tante Ola gimana? Puji Tuhan luar biasa. Oke, seperti biasa sahabat-sahabat, kita akan berbincang tentang topik-topik hangat yang lagi hype kali ini dan pastinya sangat menarik dan sangat bermanfaat buat kita semua yang nonton dan dengerin program ini. Tapi ini kayaknya konsepnya agak baru ya. Oh iya. Biasanya kan Kayaknya kita aku terlalu formal ya. Kita kan kayaknya biasanya ada narasumber. Iya, betul. Tapi kalau ini kita kayaknya ngobrol-ngobrol santai aja. Kali ini kita punya topik apa sih Kak yang lagi hype tuh? Pokoknya lagi- topik-topik yang kalau di mana-mana topik ini muncul, Mm-mm. udah pasti rame deh. Ada yang pro, wow. ada yang kontra. Pokoknya tentang Netizen ya. Yes, pokoknya tentang nilai-nilai dan peran perempuan sih sebetulnya. Apa Tetap tuh? nggak jauh-jauh dari wanita. ya Oke. dong? Oke. Jadi kalau kali ini sebenarnya sih aku sih yang pengen nanya, pengen ngobrol-ngobrol aja. Mumpung ada kakak Senior Ola. kita. Iya Oke, dong. waduh. Nih ya, aku pengen tanya gitu loh. Sebenarnya kan kalau generasi kita sekarang nih, banyak loh yang katanya tuh kalau perempuan udah mandiri, udah independen, ngapain lagi sih kita nikah? Ya dong sebenarnya kind of agree sih. Kalau aku ya jujur setuju juga sih. Maksudnya kalau misalnya kita udah independen, kita nggak nyusahin orang, nggak jadi beban siapa-siapa. Sebenarnya nikah itu emang harus ya? Atau itu cuma tradisi doang? Iya dong, karena katanya nikah itu sebenarnya mengundang masalah-masalah baru saya. Iya, aku jadi inget teman aku nih. Kenapa? Kak Ola ya, Kak Cika. Jadi kan kemarin tuh dia ya memang udah berumur ya. Jadi akhirnya dia dapat tekanan dari keluarganya, dari ini. Akhirnya dia curhatlah ke aku kan. Aku tuh gak mau nikah karena dia banyak dengar berita, dengar curhatan-curhatan dari temennya juga yang, ih benar kata Kak Cika kan misalnya gitu kan. Banyak malah jadi banyak problema. Yang tadinya dia enak-enak aja sebelum menikah kok jadi ada problem ya kan. Betul. Akhirnya dia langsung decide untuk aku gak mau nikah. Aku gak mau nikah Nar. Udah aku sukses kok. Pendidikan aku bagus, karirku bagus, bahkan aku mau naikin terus pendidikan dan karir aku. Terus langsung aku tentang, jangan gitu dong, menikah itu kan harus. Menikah itu kata harus siapa? loh, supaya Kata kita tuh emak. punya keturunan kan. Iya kan, pasti sama bapak lu tuh yang ayo kapan nikah? Mama mau nimang cucu. Pasti gitu kan. Nih ya kayak dengar ya kayak nanti nih kalau misalnya nggak nikah lu sendirian hidup di muka bumi, bener nggak sih Kak Ola ya? Iya, Sendirian di muka bumi. Tapi bener kan, Kakak Ola pasti juga tahu lah kayak gitu-gitu sekarang lagi rame kan. Iya, Pasti iya, banyak dong yang Iya, bilang iya, iya. Kita tuh buat apa akan sih menua nikah? loh. Kita akan menua kalau kamu Iya. hidup sendiri nggak menikah gimana loh. Ya udahlah ada panti jompo ngapain? Kalau punya banyak uang, kalau udah sukses semuanya Terus itu nanti bisa hartamu buat diatur. Pendem dalam tanah. Tuh, kan harta itu harusnya diturunkan kepada turunan-keturunan kita, keturunan-keturunan ilahi kita, legacy kita. Kita harus Nah ini pasti kita di harus antara yang menikah. nonton nih juga pasti ada. Kok kayaknya itu gue ya, kayaknya itu gue ya. Bukan Gue bener. banget nih. Iya, Topik soalnya kayak gini tuh sekarang pasti emang- pro dan kontra banget. Soalnya emang sebenarnya nikah itu nama-namain masalah. Ada juga sih, Ngapain menolak orang udah, maksudnya udah nyaman, nggak dengan segala kebiasaan. Tunggu dulu, sudut Tapi pandangnya punya satu orang baru. Sudut pandangnya hidup harus kita bersama. lihat Kak. Jangan cuma dari yang negatifnya terus, yang jeleknya terus. Harus ada lihat yang positifnya dong. Nih yang kayak gini Nggak nih, boleh biasanya gitu nih, dong. Nih, biasanya nih Kakak Ola nih ya, yang kayak gini. Nih pinginnya disayang-sayang nih. Oh. Ini harus perhatian nih yang kayak gini nih. Kalau kita sih, tapi ya. Jangan berpandangan negatif dong. Jangan Butuh tati seuzon. tayak. Nah, Iya betul. tapi pada kodratnya memang wanita itu harus disayang dan dilindungi dong. Iya. Iya dong, itu kodrat wanita dong. Benar itu dong. ya, luas loh. Nanti ujung-ujungnya kita juga dibahasnya
self love. Ya enggak. Self love, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan Adam itu untuk bekerja keras mencari nafkah. Yang wanita kita sebagai pendampingnya ya kita menikmati apa yang sudah dipekerjakan oleh si Adam, oleh kaum lelaki kan. Kita bagian yang mengurusi rumah tangga, jadi I get the anak-anak. point. Pasti kamu pengen dinafkahi kan? Aku itu sudah itu lelah poin bekerja. positif, itu poin positifnya. Tapi kan kita timbal baliknya adalah kita urus hidup dia, kita urus keluarga kita sehingga kita akan menampilkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah gitu loh. Aku yang damai yakin sejahtera. Kakak Ola nih sedang mengolah semua Pusing kan mendengar perbincangan kita ya, kita. Ola. Nanti gimana ya nanti aku mengakhirinya, ya kan? Karena pasti penonton dan pendengar setia program kita ini banyak juga nih yang pro dan kontra. Mungkin pro sama Kak Cika atau pro sama aku nih. Menurutnya gimana nih Kak Ola nih ya? Ya. Oke, kalau dari dengerin apa yang kalian bahas Perdebatkan. ya, perdebatkan barusan gitu ya. Ya dua-duanya sih kalau kita gini deh. Karena kan kita nggak bisa ngikutin tren nih ya. Kalau tren kan selalu berubah-ubah. Tapi biarlah kita tuh yang jadi value, yang jadi prinsip dalam hidup kita tuh adalah harus kebenaran ya. Kebenaran itu adalah firman. Karena kebenaran dan firman Tuhan itu tidak lekang dimakan waktu katanya ya. Kasih sayang seorang ibu. Iya, sekalipun tren bisa berubah-ubah, zaman, gaya bisa berubah-ubah, tetapi firman Tuhan itu ya tidak pernah akan berubah. berubah-ubah. Nggak salah sih dengan nggak menikah, nggak salah juga dengan menikah gitu. Karena kalau kita lihat di Alkitab kan Paulus juga nggak menikah gitu kan. Tapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan gitu, bahwa firman Tuhan kan bilang gini, nggak baik kalau it is not good for man to be alone gitu ya. Jadi artinya manusia itu emang nggak bisa hidup sendirian gitu ya. Kita tuh Makhluk sosial. ya makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain gitu. Lalu yang kedua juga kalau ngomongin tentang nggak menikah gitu ya. Nah ini nih dari tadi dengerin nih ininya nih Argumennya. fokusnya tuh di mana gitu ya. Kenapa nggak mau menikah? Karena nggak mau Karena ada ribet, masalah karena lagi nggak ya, mau ada mendatangkan masalah gitu. atau itu gitu kan. Tapi sebenarnya ya namanya hidup di dalam dunia, masalah ya ada terus Betul. lah ya. Namanya hidup Iya ya, Bun, namanya ya. hidup Juga ya. sih, Iya betul kan. sih. Mau sendiri atau mau berdua Betul atau sih. masalah sih ya Ada ada terus. aja gitu. Tapi setiap kita tuh dijadikan Tuhan tuh punya purpose, punya tujuan gitu ya. Dan kita kan ada di dunia ini, purpose Tuhan dalam hidup kita adalah kita ini sebagai sebagai anak-anak Tuhan, sebagai representasinya Tuhan. Untuk Tuhan tuh mau menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan dirinya tuh melalui hidup kita. Jadi kalau buat aku, baik menikah maupun tidak menikah, kita tetap memuliakan Tuhan gitu kan. Bahkan banyak orang yang takut menikah tuh karena trauma gitu loh. Betul. Karena trauma yang dia lihat dari keluarganya, yang dia lihat dari orang tuanya gitu. Tapi kan sebenarnya nggak seperti itu ya. Kalau kita lihat Paulus nggak menikah, tetapi dia all out untuk Tuhan gitu ya. Hidupnya Pelayanan ya. untuk melayani gitu ya, melayani Tuhan gitu, untuk melayani gereja Tuhan. Atau kalau misalnya seseorang yang menikah, ya dia sedang mempersiapkan generasi, dia sedang menjadi penolong buat suaminya yang ujung-ujungnya ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu sih. Jadi jangan salah konsep. Dan bahkan anak-anak muda sekarang gini, saya nggak mau nikah, tapi hubungan tetap mau, ya kan? Wah, Bahkan itu tuh yang nggak kadang-kadang benar tetap tuh. melakukan Tuh. hubungan seks, tapi nggak mau terikat gitu kan, Malah nggak jadi mau dosa dan komitmen, salah. iya kan? Seperti Iya, itu betul. gitu. Jadi kalau bahasanya mau enaknya aja, tapi nggak mau komitmen, nggak mau Yes, susahnya betul. gitu ya. Seperti itu. Tapi nggak ada loh yang nonton TSP Talk, nggak ada yang begitu. Nggak Nggak ada, Semuanya nggak ada. Puji Tuhan. life is choice ya, yang mau Iya, menikah betul. mau enggak tapi tetap dalam koridornya Tuhan ya, Iya, tetap dalam iya. kebenaran. Seperti kayak kata gitu. Kak Ola, fokusnya tetap untuk Betul. Tuhan. Iya, betul. Ya Jadi udah. kalau Anda tidak mau menikah ibu harus pelayanannya fokus. Jadi terus. Oh, haleluya. Jadi kayak biarawati mungkin atau apa gitu. Jadi Betul. Iya, fokus. Oke, kalau gitu misalnya nih, oke deh, ya udah deh, aku nikah deh, ya Iya. kan. Tapi ada tapinya lagi. tapi apa? Ya udah aku nikah nih ya. Terpaksa dong nih. Tapi kalau nggak mau punya anak boleh dong. Aduh, Ya itu jangan masalahnya juga. nambah lagi, belum sama suami, anak lagi. Aduh. Coba deh gimana ya? kenapa nggak mau punya anak?
Iya, kalau aku ya, ya mungkin ada juga kali yang nonton juga mungkin berpikiran sama seperti Ya. aku ya. Kalau punya anak itu tanggung jawabnya besar loh, gitu loh. Bukan Betul. cuma soal dana, biaya, no. Dari kita mendidik kadang-kadang kita juga merasa ya nggak siap aja jadi ibu. Orang hidup kita sendiri aja belum bener kok mau ngedidik anak lagi. Nanti gimana? Tapi kalau menurut aku nggak kayak gitu deh Kak. Karena ya walaupun ya aku sebenarnya juga setuju nggak setuju dengan kata-kata yang misalnya lewat keuangan ya. Ya. Anak tuh ada aja loh rezekinya, Amin. ya kan? Betul. Ada aja rezekinya. Tapi aku nggak lewat sudut pandang yang ini ya. Tapi kalau menurut aku dengan adanya anak tuh selain ya supaya kita punya keturunan, kita menurunkan darah kita, itu juga akan jadi sukacita kita sendiri di dalam rumah tangga. Kalau misalnya nantinya kita jadi memutuskan untuk menikah, karena terkadang bukan terkadang deh sering kali misalnya dalam ada perdebatan antara suami istri, anak itu terkadang jadi penengah kita. Kita juga ngelihat jadi kayak ada anak nih jadi sukacita sendiri, malah jadi nggak ada, terkadang bisa jadi nggak ada pertikaian di dalam rumah tangga itu. Jadi menurut aku tuh berkat tersendiri punya anak kayak gitu. Tapi berarti anaknya bukan jadi wasit dong. Ya enggak juga, enggak, dia punya berkat Kan sendiri. bola Jadi kayak dong. Tuhan Bola tuh dong bisa pertandingan lewat dong anak kita. gitu loh Kak. Iya sih, tapi kalau punya anak tuh apa ya? Ini kalau pengalaman pribadi ya. Kan kita kan tahu ya dunia ini semakin jahat dong. Iya. Kita aja mengalami yang pain gitu loh di dunia ini tuh. Hidup nggak cuma seneng doang, hidup tuh pasti ada pahitnya, ada proses yang menyakitkan. Maksudnya gimana? Terus aku harus melahirkan seseorang, nambahin manusia di bumi ini untuk mengalami segala proses yang sama yang aku tahu anak aku bakal ngalamin. Ntar disakitin, ntar dia ngalamin yang namanya pain of grieving. Nah bentar nih, pikiran-pikiran kayak gini nih, ini jangan kayak gini ya. Ini overthinking kalau menurut aku nih overthinking. iya. Nih Nggak tega. pikiran-pikiran kayak kakak kayak gini tuh yang akhirnya menimbulkan ada banyak kriminal-kriminal gitu loh kalau. Iya, aku pernah dengar, dengerin dulu, aku pernah dengar nih ada kriminal yang saking dia tuh mungkin dia pernah Putus asa dalam hidup kali putus ya. asa dalam hidup, mungkin dia maaf kata dia pernah pinjol atau apa, akhirnya dia terkungkung hutang kan, sedangkan dia nggak bisa bayar dan segala macam. Dia punya anak 3 karena dia udah nggak sanggup, dia mengakhiri Mengakhiri. hidupnya tapi dia bawa-bawa anaknya. Karena Oh dia iya, sekeluarga. pernah lihat tuh, pernah Itu lihat. mirisnya Kompak minta- sekali keluarganya. Ya ampun tuh miris banget, maksud aku kayak gitu Itu gitu kan. unit yang salah Iya, ya. maksud aku tuh jangan overthinking dulu Kak Cika. Iya Seperti yang tadi aku sih. bilang, ada aja gitu Selalu ada sukacitanya, jalan. sukacitanya punya anak. Terus nih kalau misalnya kakak nggak mau, terus gimana? Nih biasanya kan ada orang-orang di luar sana nih, penonton-penonton kita misalnya, kayak bener nih aku nih kayak Kak Cika nih ya. Iya. Nih aku nih, tapi aku dituntut nih sama orang tua aku. Sedangkan kita kalau misalnya ada acara Natal, Lebaran, keluarga. Pasca atau acara keluarga yang udah Makanya, banyak pasti tekanan. ditanya, kapan punya anak? gimana Aduh, tuh? kapan-kapan. Nanti dulu, buat dulu kan gitu. Cuman emang kadang-kadang kalau mau punya anak tuh mikirnya panjang. Karena anak itu apa ya, bukan sesuatu yang sepele loh. Iya, Tanggung jawabnya betul, seumur betul. hidup gitu loh. Jadi Iya. untuk kita perempuan ya mungkin ya yang berpikiran sama seperti aku, perempuan zaman sekarang yang tuntutannya tuh udah besar, apalagi sekarang parenting itu Minar, parenting itu A sampai Z aja tuh ada rulesnya loh. Tapi anak anak nggak boleh ini, anak nggak boleh. Aduh, Anak tuh nggak capek bikin kita deh. kesepian loh. Ini kalau misalnya kerja terus, Lihat anak tidak pulang merasa happy ya. lonely gitu Nah loh. makanya Di sekarang tuh rumah anak itu harus sendirian. harus jadi ibu yang hadir untuk anak begini. Aduh pokoknya kalau punya anak udah bawaannya ribet aja di pikiran gue ya kan. Lagi-lagi nih yang Mana ribet sih? sekarang Kayaknya kakak enggak orang deh. lagi. Ya tadi nikah nggak nikah sekarang kan jadi anak yang didebatin. Iya dong, kan kita kan harus punya keturunan untuk memenuhi bumi kan. Ya coba Iya. kalau Gimana kali ini ke tuh? aku dong. Enggak lah pro aja ya. Aku nggak ke pro ke sini or pro ke situ ya. Life's Kita choice ya. kita ikutin apa kata Firman aja ya. Oke deh, Firman. Karena Iya, kaulah percaya bahwa Alkitab itu adalah buku penuntun ya di dalam kehidupan gitu ya, supaya perjalanan kita kata Firman Tuhan tuh berhasil dan beruntung, supaya kita bertindak hati-hati. Yes. Nggak salah dengan punya anak dan nggak salah juga dengan nggak punya anak, karena memang ada beberapa pasangan suami istri juga yang kita tahu mereka nggak punya anak gitu ya. Tapi satu hal kalau kita lihat di dalam Alkitab, anak itu adalah kepercayaan. Anak itu adalah hadiah loh dari Tuhan yang dipercayakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau buat Kak Ola tuh kalau kita punya anak ya
bener sih yang Cika ngomong gak 100% salah gitu. Tapi ya bukan berarti juga Gak bener jadi juga. bukan berarti ya 100% Iya. benar gitu ya. Tapi bukan berarti terus kita kayak menolak berkat Tuhan, Betul, menolak betul. itu, menghalangi itu gitu ya. Tapi kalau saya percaya kalau Tuhan sudah mempercayakan anak, Yes. Tuhan pasti akan kasih kita kemampuan, Iya, ya betul. kan? Betul. Gimana kemampuannya? Ya kita harus mau belajar ya untuk bagaimana merawat anak, mendidik. Pokoknya selama kita hidup tuh kita terus belajar lah ya. Betul. Belajar kepada firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal anak nih, kita kembalilah kepada rancangan awal manusia. Waktu Tuhan menjadikan manusia, dijadiin laki dan perempuan di Kejadian 1 tuh 26 sampai 28, dibilang Tuhan memberkati mereka, dikasih identitas, dikasih kuasa gitu ya. Tuhan memberkati mereka supaya mereka tuh bisa beranak cucu, Betul, supaya mereka tuh bisa berkembang biak, kok berkembang biak lah ya. Istilahnya itu udah Ya, beranak perintahnya cucu. Tuhan Iya, berarti ya, udah kan perintahnya punya Tuhan. anak juga itu adalah a blessing ya. Sekalipun ada orang-orang yang punya anak rohani atau anak-anak yang dari darah dagingnya sendiri gitu ya. Nah, itu adalah ada tujuannya loh. Punya anak tuh ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya setiap kita tuh punya keturunan ilahi, dan firman Tuhan katakan supaya kamu tuh memenuhi bumi. Jadi kalau Cika bilang ngapain nambah-nambahin orang? Orang Tuhan suruh kita Disuruh. penuhin bumi gitu ya. mau turut perintah Tuhan atau tidak. Untuk That's apa? it tuh. Untuk berkuasa. Nah, ini yang Kaolas pakai sebagai contoh tuh ya. Yes. Makanya kan orang China bilang begini kan, God make everything. Katanya, God made everything, but everything made in China, gitu katanya ya kan. Termasuk Kenapa? kayak remote gue tuh di rumah, remote TV. Ya kan kenapa Handphone bisa? gue, handphone. Kenapa bisa begitu? Karena orang di China tuh banyak banget. banget. Maksudnya nomor satu ya? Di negara Ini nomor manapun satu ya? ada ya. Mereka iya tuh gitu. ada Jadi loh. mereka tuh berkuasa Dan sukses. take dominion karena Yes. ya memang mereka banyak sekali. Jadi sebenarnya salah satu tujuan dari sebuah pernikahan, ini saya pinjem nih perkataan anak saya, it's not about legal sex atau apa tadi katanya seks halal Iya, gitu ya. seks halal. Iya, Enggak katanya lah ya. biar Ya kali seks menghindari dosa. Menghindari dosa gitu Itu kan. maksudnya jadi nikah siri gitu. Pembenaran dong. Menghindari dosa ya benar. Iya kan, tapi Yes. sebenarnya ada tujuan dari sebuah pernikahan. Adalah dua orang yang ready, dua orang yang utuh, menjadi satu, membangun sebuah keluarga untuk punya keturunan ilahi, Iya. untuk diturunkan gitu loh ya. Itu saya pernah dengar gitu beberapa cerita gitu ya. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang luar biasa, yang punya harta banyak banget tuh. Ya. Pada hari tuanya, pada akhirnya mereka cari loh, ini mau dikasih ke siapa ya? Tuh kan Kak. Mau diwariskan ke Lu siapa kebanyakan ya? apa ya? Iya, Kebanyakan nonton duit juga drakor. bingung. Intinya Iya gini sih, loh, banyakan nonton setiap keberhasilan, segala sesuatu yang kita miliki, Yes. pada akhirnya we cannot keep it kan? Betul. Yes. Kalau firman Tuhan Karena harta katakan, tidak dibawa mati ya. iya kan, kamu lahir telanjang, pulang juga telanjang gitu Betul, katanya, betul. gitu kan? Pada akhirnya tuh ya pengen diwariskan gitu loh kepada Iya. seseorang yang lain. Makanya ada begitu banyak orang yang babaiin orang tua yang kaya gitu kan, Iya. biar dapat warisan. Ujungnya gitu. rebutan kan. Asal Ya, jangan jadi rebutan kriminal gitu. ya. Iya. Iya, jadi intinya tuh harta, kesuksesan itu gak segalanya lah ya. Yes. Gak segalanya. Karena gini, pada faktanya nanti ya kejadiannya ya Kak. Oke lah kalau saat ini kita bisa Minum bilang. dulu ya, dari tadi kayaknya tuh aku gak ada yang setuju. Oh ya oke, yuk Silakan silakan. diminum dulu. Haus ya. Daripada berapi-api ini ya, berapi-api loh kita ini. Iya karena aku mikir gini, oke lah sekarang Kak Cika bisa ngomong gini. Ya biar aja misalnya harta gue segala macam bisa punya opsi kayak aku bisa kasih ke panti asuhan Yes, atau jadi apa namanya pokoknya sosial lah ya kayak gitu ya. Iya, iya. Tapi nanti ya percayalah pada faktanya di saat hari haknya kayak gitu ya. Pasti ada rasa gak ikhlas. Lebih ikhlas tuh kalau ke darah daging kita sendiri gak sih? Iya kita turunkan harta tuh ke darah daging kita. Benar. Kayak gitu loh Kak. Iya sih. Heeh. Kita kepengennya Betul. diturunkan kepada yang benar Dan gitu darah kan. kita sendiri Iya kan yang mengalir kan. Iya. Jadi kita tuh istilahnya apa namanya kita tuh manusia meninggal tuh meninggalkan nama, meninggalkan
darah kita gitu, legacy kita Nah, dari keturunan tapi nih, kita. kalau case-nya seperti misalnya, oke deh aku menikah, terus mau punya anak, tapi nunda dulu karena kita merasa mungkin belum siap secara finansial, secara mental, jadi ditunda dulu. Tapi kan juga banyak orang tua yang bilang kalau ditunda tuh nanti giliran kepengen Iya, betul, susah. betul. Gitu ya Itu kan? pro kontra banget tuh. Iya kan, maksudnya jangan ditunda deh. Nanti kalau giliran kepengen susah gitu. Nah, tapi kalau ditunda seperti itu masih boleh dong. Maksudnya nggak apa-apa dong. Iya.